Adik-adik siswa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama dengan keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan dan ikuti anjuran pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan. Karena saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, tema pada saat ini tentang Merdeka Belajar. Selamat mengikuti. Sebelum menyimak materi pembelajaran, saat ini pastikan bahwa Anda sudah masuk ke channel YouTube yang tepat. Bila materinya tentang makna Merdeka Belajar bagi peserta didik, berarti Anda siap melanjutkan ke bagian selanjutnya. Agar Anda dapat lebih memahami materi dan penjelasannya, terlebih dahulu saya minta Anda semua untuk berdiam diri sejenak dan merefleksikan apa arti Merdeka Belajar menurut Anda. Sekali lagi, apa arti Merdeka Belajar menurut Anda? Jawaban Anda silakan tuliskan pada bagian komentar YouTube channel ini dan Ibu memberikan waktu sekitar 2 menit untuk menjawabnya. Apa saja yang terpikirkan oleh Anda tentang istilah Merdeka Belajar, silahkan dituliskan. Ibu sangat mengapresiasi semua jawaban Anda. Tidak perlu takut salah. Bila sudah mendapat jawaban, jangan lupa tuliskan dengan format nama dan lanjutkan dengan komentar Anda. Sekarang mari kita lanjut dengan materi. Untuk memahami arti Merdeka Belajar, kita harus tahu dulu apa arti merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang biasa disingkat KBBI. Merdeka itu berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Juga berarti berdiri sendiri. Sederhana dan semoga Anda bisa mudah memahaminya. Kalau zaman dulu penjajahan itu jelas dilakukan oleh kaum penjajah seperti kolonial Belanda, Jepang. Namun saat ini penjajahan bukan lagi adanya negara asing yang menguasai bangsa kita, tetapi penjajahan ini sudah berwujud kebodohan yang menjadikan kita tidak merdeka lagi. Wujud penjajahan itu bisa bersumber dari dalam diri kita dan juga bersumber dari luar diri kita. Wujud penjajahan dan perhambaan yang sumbernya dari dalam diri kita yakni tidak punya semangat belajar. Sering belajar harus dipaksa oleh orang tua atau malahan marah dan membentak orang tua karena disuruh belajar, malas baca buku, dan lain-lain. Wujud penjajahan dari dalam juga berupa tidak menerima keadaan diri, suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tidak percaya diri, tidak bersyukur atas anugerah Tuhan, jarang berdoa atau bahkan tidak sama sekali. Mudah menyerah dan tidak mau berusaha. Siswa seperti ini sering mengeluh ketika mendapat tugas entah ringan atau berat. Ketika menemui masalah, tidak mau berusaha
dan menunggu orang lain untuk menyelesaikannya. Tidak peduli dengan proses belajar, dan setiap kali waktu belajar ada saja alasannya yang membuat ia pada akhirnya tidak belajar. Tergantung pada orang lain juga merupakan bentuk penjajahan. Semua tugas, ulangan merupakan hasil contekan. Mau pilih sekolah dan jurusan harus ikut teman, tidak punya pendirian. Selanjutnya, mari kita lihat bentuk penjajahan yang bersumber dari luar diri. Sekarang lagi tren apa yang disebut teman toksik atau beracun. Berteman tentu sangat dianjurkan agar Anda sebagai remaja dapat bergaul dan hidup bersosial. Tetapi kadang kita bergaul dengan teman yang salah. Teman jenis ini sering mengintimidasi, mengancam, tidak akan berteman jika kita tidak mengikuti kemauannya. Cenderung berkata tidak sopan, kadang tidak menyukai kita, dan cenderung berperilaku tidak baik. Jadi baik kalau ada maunya saja. Game dan internet juga bisa menjadi penjajah atas kita. Game dan internet sebenarnya sifatnya netral. Yang salah ketika kita sudah kecanduan dengan game, sehingga waktu yang seharusnya untuk belajar dan membantu orang tua menjadi tidak ada lagi. Lebih parah jika kita mengorbankan masa depan kita hanya demi kenikmatan bermain game. Mengamuk bila tidak dibelikan kuota oleh orang tua. Belajar menjadi tidak fokus, lebih senang berselancar di media sosial daripada belajar pengetahuan dan ilmu baru. Gaya hidup adalah salah satu penjajah. Banyak siswa suka bergaya dan menyusahkan orang tua. Lebih suka mengeluarkan uang untuk gaya trendy daripada untuk keperluan belajar. Nafsa juga menjadi penjajah terbesar di kalangan remaja. Berkaitan dengan gaya hidup, banyak anak-anak, peserta didik, siswa mulai mencoba-coba mengkonsumsi rokok, minuman keras, dan mulai mencoba-coba dengan narkoba. Padahal usia remaja adalah masa pertumbuhan yang tidak boleh dirusak oleh zat-zat berbahaya. Itulah wujud dan bentuk penjajahan dan perhambaan yang sering dialami anak-anak usia sekolah atau remaja yang berstatus sebagai peserta didik. Sekarang mari kita belajar bagaimana arti pendidikan yang memerdekakan, sehingga proses belajar dapat menjadikan seseorang memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Kita akan belajar tentang konsep pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Saya yakin adik-adik sudah pernah belajar tentang tokoh ini. Tanggal 2 Mei yang kita rayakan sebagai Hari Pendidikan ditentukan dari hari kelahirannya untuk menghormati jasa dan perjuangannya dalam meletakkan dasar pendidikan masyarakat pribumi yang masih kita rasakan sampai saat ini. Mari kita lanjutkan mendalami pemikiran Menteri Pendidikan Indonesia pertama ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memerdekakan dan pendidikan adalah proses menuntun. Yang menuntun adalah guru, orang tua, dan bisa juga masyarakat. Dan yang dituntun tentu adalah peserta didik. Yang dituntun dari peserta didik adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada diri mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kata kunci
dari uraian tadi adalah menuntun, kekuatan kodrat, keselamatan, dan kebahagiaan. Dasar dari pemahaman ini tidak lain adalah kesadaran bahwa setiap manusia diciptakan Tuhan sudah memiliki potensi dalam dirinya yang unik sejak dalam kandungan. Keistimewaan ini menjadikan manusia menjadi satu-satunya yang tidak bisa dipadankan dengan orang lain. Sejak dalam kandungan, kita sudah dianugerahi bakat dan kekuatan untuk dikembangkan sehingga bisa bermanfaat untuk diri sendiri, bangsa, dan sesama manusia di dunia. Selanjutnya mari kita belajar tentang 3 konsep kekuatan jiwa manusia yang disebut Trisakti oleh Ki Hajar Dewantara. Apa saja 3 kekuatan itu? Yang pertama cipta, kedua rasa, dan yang ketiga karya. Cipta adalah suatu bagian di dalam jiwa manusia dalam mengenali, memahami, mengingat, dan menyimpulkan berbagai objek dan fenomena di sekitarnya, menemukan kebenaran dan membedakannya dari sesuatu yang salah. Dengan cipta, kita bisa menghasilkan ide-ide baru. Rasa adalah segala gerak dan perubahan hati yang dirasakan manusia, seperti bahagia, sedih, kecewa, riang. Dan rasa dapat mempengaruhi cipta, dan sebaliknya cipta dapat mencerahkan rasa. Karsa atau kehendak merupakan dorongan alami dari dalam diri manusia sebelum menjadi sebuah perbuatan. Kemampuan berkehendak memampukan kita untuk bisa memilih dan memutuskan. Walaupun secara naluriah ada dorongan, tetapi kita masih bisa memperhitungkan dampak dari sebuah perbuatan. Secara naluriah kita sama dengan hewan, tapi bedanya hewan tidak berkehendak. Cipta, rasa, dan karya harus diasah agar lebih tajam dan halus sehingga membuat kita layak disebut pribadi merdeka. Apa saja ciri-ciri pribadi yang merdeka? Kita akan mengetahuinya dengan belajar tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ciri utama profil pelajar Pancasila ada 6, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Mari kita lihat satu persatu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia artinya pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci yang pertama, akhlak beragama, kedua, akhlak pribadi, tiga, akhlak kepada sesama, empat, akhlak kepada alam, dan kelima, akhlak bernegara. Ciri yang kedua, berkebinekaan global, artinya pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif
dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kuncinya mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, serta refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ciri yang ketiga adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kuncinya kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Ciri yang keempat, kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kuncinya menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Ciri yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterikatan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kuncinya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Ciri yang keenam, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kuncinya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Itulah profil pelajar Pancasila. Sangat jelas sekali elemen kunci dari masing-masing ciri tersebut. Yang pertama, tuliskan refleksi Anda di bagian komentar YouTube dengan pertanyaan, hal apa saja yang Anda pelajari dari materi Merdeka Belajar yang baru saja Anda ikuti tadi. Tuliskan jawaban Anda di bagian komentar YouTube channel ini. Tugas kedua, buatlah refleksi dengan mengisi sesuai format Canvas 2. Di bagian YouTube, pada YouTube channel ini saya akan sertakan di bagian deskripsi link yang akan Anda masuki, dan di sana ada kanvas untuk refleksi kedua. Silakan isikan refleksi Anda sesuai dengan petunjuk soal. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di ruang belajar berikutnya.